Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Yulia Andani, NIM 19042060 akan mempresentasikan tentang pembinaan sumber daya manusia. Yang pertama tentang definisi pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan secara umum diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam buku Tri Ubaya Sakti yang dikutip oleh Musannif dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kepegawaian di Indonesia, disebutkan bahwa pembinaan adalah segala tindakan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Sedangkan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri, serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dalam pengertian praktis sehari-hari, sumber daya manusia lebih dimengerti sebagai badan integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi. Jadi, yang dimaksudkan dengan pembinaan sumber daya manusia adalah pembinaan yang berhubungan dengan pengetahuan agar menjadi terampil dan ahli serta didukung pembinaan mentalis untuk menanamkan kesadaran, menumbuhkan, memelihara, dan mendharma baktikan dalam bentuk sikap yang bersih. Selanjutnya, tujuan pembinaan. Tujuan pembinaan adalah mengerahkan visi, menciptakan suatu dorongan motivasi sehingga dapat memberdayakan orang yang sedang dilatih seperti karyawan melalui membangun hubungan yang lebih kuat terhadap tujuan atau sasaran keberhasilannya. Selanjutnya, fungsi pembinaan. Yang pertama yaitu untuk memupuk kesetiaan dan ketaatan. Yang kedua, untuk meningkatkan adanya rasa pengabdian, rasa tanggung jawab, kesungguhan dan semangat bekerja dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan semangat dalam bekerja. Yang keempat, untuk meningkatkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, untuk memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. Yang selanjutnya, pentingnya strategi. Strategi adalah kiat-kiat atau cara-cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Strategi pembinaan pelatihan diarahkan untuk memenuhi tuntutan pasaran kerja, perkembangan teknologi, dan perkembangan pembangunan. Dalam strategi pembinaan pelatihan dikenal adanya trilogi latihan kerja sebagai berikut. Yang pertama, latihan kerja harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kesempatan kerja. Yang kedua, latihan kerja harus senantiasa mutakhir sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, latihan kerja merupakan kegiatan yang bersifat terpadu dalam arti proses kaitan dengan pendidikan, latihan, dan pengembangan satu dengan yang lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.